Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hati yang mengasihi selalu berkembang untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang dikasihinya. Tak seorang pun dapat mengasihi dengan sempurna seperti Kristus. Akankah kita membiarkan Kristus menggerakkan diri kita dalam doa untuk melihat apa yang Ia lihat, rasakan apa yang Ia rasakan, dan mengasihi apa yang Ia kasihi? Siapakah yang akan mengajar begitu banyak orang yang tersesat, terutama kaum muda? Siapakah yang akan menghibur mereka yang berduka dan berjuang melawan gelapnya keputusasaan? Siapakah yang akan membimbing dengan setia jiwa-jiwa yang lapar akan kebenaran Allah? Siapakah yang dapat menghadirkan kuasa Sang Gembala untuk menyembuhkan dan menahan kekuatan jahat di begitu banyak sudut dunia yang gelap? Jika kita membuka hati untuk melihat seperti yang Kristus lihat, kita akan mengikuti setiap hari apa yang Ia minta dari diri kita untuk memperbaiki dunia yang terluka dan membutuhkan keselamatan. Saudara-saudari, Tuhan kita menegaskan bahwa kita harus menjadi pelaku aktif dalam menghadapi persoalan-persoalan paling sulit di dunia ini. Banyak orang hanya mengeluh melihat penderitaan dunia, seolah berkata, "Tuhan, Engkau punya masalah, aku akan mendoakan mereka." Tetapi Kristus menatap kita kembali dan berkata, "Ini sekarang misimu, aku menyerahkannya ke tanganmu." Apakah kita akan panik? Apakah kita akan bertanya dari mana waktu, sumber daya, atau kebijaksanaan itu akan datang? Apakah kita membayangkan bahwa kitalah yang harus membuat semuanya terjadi? Tuhan meminta kita bertanggung jawab, tetapi Ia tidak ingin kita mengendalikan segalanya. Apa bedanya? Kita adalah pengelola dalam misi itu. Allah adalah pemiliknya. Mengambil tanggung jawab berarti menjadikan kebutuhan jiwa-jiwa dan gereja sebagai kebutuhan kita sendiri. Tidak mengambil kendali berarti tidak pernah kehilangan fokus pada Dia yang memegang rencana itu. Saudara-saudari terkasih, ketika Kristus memilih kita untuk sebuah putusan, Ia tidak memilih karena Ia pikir kita sudah memiliki kemampuan yang memadai, tetapi karena Ia tahu Ia akan memberikan segala yang kita perlukan.
Kadang kita dihadapkan pada tujuan yang nyata, tetapi jauh melampaui kemampuan kita. Kecemasan, pikiran, bahwa kita harus menjadi manusia super sebelum menangani tugas yang sangat besar, menyusupkan aneka kompleks ke dalam jiwa, yakni menyerah, kewalahan, amarah tak terkendali, atau membatasi diri secara tidak adil. Apa yang Kristus minta ketika kita menghadapi hal-hal yang tampaknya mustahil? Cukup berikan apa yang kita punya, berikan semuanya tanpa menahan apapun. Letakkan seluruh roti dan ikan kita di atas meja, dan Kristuslah yang akan bekerja. Percayalah pada kuasa ketidakberartian ketika kita dipersatukan dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.